maupun petang, baik dalam keadaan tertidur ataupun terlentang, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang yang beriman agar selalu banyak mengingat kepadanya. Firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, banyaklah mengingat kepada Allah, banyaklah berzikir kepada Allah, dan bertasbihlah kepada Allah, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah akan diberikan ketenangan, akan diberikan ketentraman di dalam hatinya. Maka ketika kita sedang dilanda masalah, hati kita lagi gelisah, gundah gulana, jangan jauh dari Allah. Banyak ingat sama Allah, banyak zikir sama Allah. Allah yang akan memberikan ketenangan, Allah memberikan ketentraman di dalam hati kita. Kalau kita dikasih masalah, seberat dan sesulit apapun masalah itu, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Maka jangan sampai jauh dari Allah, banyakin ingat Allah, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah akan berikan kepada kita ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Orang kalau hatinya tentram, kalau hatinya tenang, pikiran tenang, makan enak, tidur juga enak, Pak. Orang kalau hatinya enak nih, pikiran enak, makan juga enak, tidur juga enak, Pak. Orang ada yang hatinya kagak enak, yang hatinya kagak tentram, hatinya enggak tenang, pikirannya juga kagak tenang. Kalau pikiran kagak tenang, makan kagak doyan, tidur juga uring-uringan, Pak. Kita nih yang hadir pagi hari ini kan termasuk orang-orang yang beruntung. Allah kasih kita ketenangan di dalam hati kita, Pak. Maka kita bisa duduk di majlis yang begini mulia. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, di rumah bapak-bapak tidur enak apa kagak, Pak? Enak. Saking enaknya subuh kan kesiangan mulu kita, Pak. Saking aja di sini ada FS3G jadi nggak kesiangan nih. Makanya yang terakhir nih, nanti ada guru kita lagi, guru kita bersama yang akan menyampaikan ilmunya buat kita. Saya cuman ngebuka dikit doang. Maka kita yang hadir pada pagi hari ini, jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari Allah, jangan sampai lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Jemaah hadirin majlis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita pada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi. Falyatafadhal ilaihi maskura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Usalliyan ala nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyil muqtafa wa alihil mustakmilina syarafa wa
wallahu yaqdi bihibati wafirah li walahu fi darajatil akhirah wallahu yaqdi biridha wa rahmah li walahu wa li jami'il ummah amma ba'da. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradih. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidah, para guru, para tokoh masyarakat yang saya yakin para kiai yang ada di kampung kita sudah tidak perlu lagi disertifikasi, karena insya Allah sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus para pengurus forum silaturahim salat subuh gabungan, juga yang sama-sama kita hormati ketua DKM masjid apa musola ini? Dikirain menjadi masjid bukan ya? Udah masjid udah insya Allah ya. Masjid Al-Ma'ruf Al-Ustaz Haji Sumali, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggalan adinda penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fajar Maulana, kita doakan mudah-mudahan tahun depan dia punya bini. Soalnya kalau jadi ustaz belum punya bini makruh. Benar apa kagak? Iya, ustaz nerangin perkawinan belum kawin, apa yang diterangin? Ustaz nerangin haji udah haji, pantas apa kagak? Ustaz nerangin bab khitan udah sunat, pantas apa kagak? Ustaz nerangin sholat berjamaah, dia sholat berjamaah, pantas apa kagak? Ustaz nerangin kawin belum kawin, pantas? Kurang pantas, kagak huruf kata orang Betawi. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan ulama dalam agama kita ini amat penting. Begitu pentingnya kedudukan ulama sampai di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kata ulama langsung, bukan dengan kata yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran nyebut kata ulama langsung dengan kata ulama, Pak, nggak pakai kata yang lain. Kalau di kampung kita kan kadang-kadang nyebut ustadz, kiai, guru, mu'alim, sebutannya remeng-remeng, Pak. Belum jelas ini ustadz, apa kiai, apa mu'alim, apa guru. Apalagi orang Betawi di kampung saya mah, bukan di sini, di kampung saya ini mah, asal modal sorban nyengser juga, songkok roman rapi banget, tambah medehem mulu dah. Asal ketemu langsung aja ustad, mana tad, mana kadang-kadang manggilnya salah lagi, Pak, bukan ustad, manggilnya ustad. Yang repot kan tat doang, tat lah, repot ujungnya itu, Pak. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah ternyata menyebut kata ulama nggak pakai kalimat lain, Pak. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Angin pastine wedi Allah ing Gusti Allah al ulama usopo ulama. Ngerti ora? Boten wonten wong Jawa? Wonten, alhamdulillah. Saya Pak De, alhamdulillah. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah ulama, kalimatnya langsung al ulama. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya'i. Utawi ulama iku pewaris sakabeh para nabi. Dan tak pekage itu Pak, kalimat ulama disebut Allah, disebut Nabi dengan kalimat yang jelas. Bahkan dalam bentuk yang mufrad juga ada, dalam bentuk yang bukan jamak disebut Allah juga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya malu Pak kalau apa nyebut Allah sagak semangat mah. Ngaji udah mau jam 6 kurang, minum udah 2 gelas, nyebut Allah masih Allah. Bawaannya payah emang ngaji subuh Pak. Ternyata hadirin, kedudukan ulama begitu hebat. Tapi ada satu hadis yang saya pengen baca malam hari ini yang bikin kita ngeri Pak. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Saya yakin orang sini udah sering dengar hadis ini. Kalau baca nih hadis sudah pernah Pak? Pak, lah bener pula sini Pak, udah pernah baca hadis yang saya barusan baca? Udah pernah dengar? Udah pernah dengar? Kapan? Barusan ini? Ya Allah, lumayan dah. Innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan mencabut dari seorang hamba. Kagak dicabut enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu biqabdil ulama'i ay bimautil ulama. Ilmu dicabut dengan wafatnya ulama. Ketika ulamanya banyak meninggal dunia, hatta lam yubqi aliman ittaqadan nasu ru'asa'an juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu muttafaqun alaih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang alim yang ngerti agama udah kagak ada, alias makin sulit nyari ulama, apa yang terjadi? Ittaqadan nasuru asaan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin, orang-orang akan mencari pemimpin-pemimpin agama yang juhala. Tahu juhala Pak? Juhala itu jamak dari kata jahil. Jamaknya sigot mubalaghah, juhalan, fu'alan, gobloknya beneran. Apa yang terjadi Pak? Kemudian mereka ditanya, ketika itu ulama-ulamaan, kiai-kiaian, ustad-ustadan ditanya,
Lah karena berhubung udah dipanggil kiai, makan kadang-kadang pak gengsi. Lah gue udah kiai, udah masuk TV. Ditanya ada kiai nanya, bagaimana tuh ayat wa wajadaka dhallan fahada? Oh, itu nabi sesat. Dalilnya mana? Wa wajadaka dhallan fahada. Dilihat terjemahannya sih bener pak. Coba cek dan nggak percaya. Wa wajadaka dhallan. Coba dhallan itu sama dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sama tuh lafadznya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau benci, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu di Fatihah dhalin artinya sesat. Diterjemahin sama di surah Wadduha, wa wajadaka dhallan, dan Allah dapati engkau ya Muhammad dhallan, dalam keadaan sesat. Fahada, maka Allah kasih petunjuk. Dia simpulin pak, dulu Nabi sebelum lahir, sebelum diangkat jadi Nabi sesat. Dalilnya ini wa wajadaka dhallan fahada. Nih gara-gara ru'asaan juhala. Bukan ustad ngaku-ngaku ustad, bukan kiai ngaku-ngaku kiai. Akhirnya mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, ngasih jawaban gak pakai ilmu. Namanya Asma. Tahu Asma? Asal mangap. Ada lagi Asbun, asal bunyi. Lah kalau cuma ngomongin dai mah ada yang protes, guru, emangnya nggak boleh kita ceramah? Lihat dulu dalam Al-Quran pak. Saya sering di grup bilang ada yang namanya dai. Kalau dai suruh Allah, perintahnya amr lil wujub. Di An-Nahl lihat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Tuhanmu. Jadi dai, semua kita wajib jadi dai pak. Mau sembahyang subuh, ngajakin orang sholat, wajib. Dalilnya mana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajakin orang yuk ikut FS3G, wajib. Tapi jangan lupa bil hikmah. Bangunin sekali bang, FS3G nyok, kagak denger. Bang, saya tungguin nih bang. 3 kali dipanggil, 3 kali digeroin kagak nyaut. Berangkat, yarin kita doain. Kebanyakan tahajud kali semalam. Jadi ngantuk. Diajak FS3G ribet, ntar kali subuh jamaah sama bininya. Itu namanya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Jangan 3 kali kagak diajak agak bangun, diajak agak bangun teriak dasar lu, mengpala neraka lu. Lah bukan hikmah itu mah pak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dai wajib semua orang. Nomor 2 ada namanya mubaligh. Mubalik sama perintah Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah oleh kalian dariku walau ayatan, walaupun seayat. Yang ngerti seayat sampein seayat. Yang ngerti 2 ayat sampein 2 ayat. Yang ngertinya cuma 5 ayat jangan nyampein 10 ayat. Paham pak? Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun ngartinya seayat sampein seayat, ngartinya 2 ayat sampein, ngartinya cuma 3 ayat jangan sampein. Loh bisa ngarti cuma 3 ayat tapi 1000 ayat disampein, kacau balau jadinya pak. Mubalik dai. Nah yang ketiga yang berat, al ulama. Saya ditanya, ustadz ini ulama ini masuknya ustadz apa kiai? Nah terserah dah.
Karena masyarakat kita lagi-lagi tadi Pak, nggak ngeliat orang dari sumber sanad keilmuan. Sama kayak sarjana, dia belum pernah kuliah nyampe S1 Pak, tahu-tahu dinamai namanya Bapak Anu SPDI. Kira-kira boleh apa kagak Pak? Kuliah belum pernah tuh dia SPDI aja dia. Lu tahu dia kuliah di mana? Nggak tahu. Kemudian nongkrong di Pun Bambu. Ngapa sekarang jadi SPDI? Nggak boleh. Kalau ketahuan sama polisi tangkap. Anda pakai gelar S1, kuliah belum pernah pakai gelar. Atau dia mau naik lagi S2, di belakangnya dia boleh pakai MPD, Master PD banget, MPD atau MM atau MA, Master Agama. Kenapa dia pakai Master Agama? Oh, dia kuliahnya sampai S2. Iseng-iseng kita pakai nama Mulyadi MA, nggak taunya bukan Master Agama, itu Mulyadi Muhammad Arif. Bapaknya namanya Muhammad Arif, jadi Mulyadi MA, pantas dia MA. Kalau bukan magister nggak boleh pakai MA. Pengen naik lagi dia ke gelar S3 boleh, di ujung tambahin, di awal boleh. Kalau di akhir pakai PhD. Di awal boleh pakai DR. Kalau S3 lah, S1 belum, S2 belum, S3 belum, ditulis profesor, doktor, insinyur, Pulan bin Pulan, SE, MM, MPD, MPH, terakhir GLA. Tahu GLA? Gila. Lagi sekolah kagak pakai gelar. Itu baru urusan sekolah Pak. Betapa bahayanya kalau ada orang bukan ulama dipanggil ulama. Makanya juga susah-susah nyebutnya Pak. Ulama bukan ulama. Yang bener apa? Ulama lah, susah nyebutnya. Karena emang jadi ulama ya susah. Sanad dan ilmuannya jelas. Kalau mendakwahkan agama wajib, silakan siapapun menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan kalimat-kalimat yang jelas, silakan, wajib siapapun. Tapi yang disampaikan cuma sesuatu doruriyun, sesuatu yang udah biasa diketahui, maklumun bil doruri. Sholat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, itu yang disampaikan. Tapi kalau urusannya ulama sama kayak dokter Pak, kita boleh nggak tahu obat puyeng Pak? Nih bapak-bapak boleh nggak tahu obat puyeng? Bapak-bapak rasanya tahu banget. Lu apa Pak, lu puyeng, beli aja bodek sono. Punya anak mencet buang-buang air, lu ngapa buang-buang air mulu Pak? Udah nyonok ke kuburan, ngapain nyari pohon jambu? Lu cari pucuknya, langsung lu rendem, atau kalau langsung lu makan, insya Allah sembuh. Pahin garam jangan lupa Ustadz, bener. Boleh beliau tahu urusan kesehatan boleh, tapi jangan pernah kita yang belum pernah sekolah kedokteran bikin resep Pak apotik. Kita tulis di situ paracetamol, jambu bol, tambah garam, tertanda Ustadz Mulyadi, kasihin ke apotik. Laku apa kagak Pak? Disoek bisa tuh kertas kita. Lah ini siapa ini Ustadz? Oh dokter ini katanya, ini ngasih buat resep obat, buat ke apotik nih obat sakit diare. Tahu-tahu di bawahnya dokter, bukan dokter, lebih soek-soek tuh para resep saya. Yang boleh mah DR, D-nya kecil, R-nya kecil. Kalau D-nya gede kagak boleh, lain. Emak saya gue dengar udah jadi dokter sekarang ya, kata emak saya Pak. Ya alhamdulillah mak udah. Kalau gitu tolongin apa noh, mamang lu lagi sakit. Astagfirullahaladzim, gua kata bagaimana nih emak gue ya. Lah bener-bener tanya Pak ade saya di rumah noh. Lah saya bilang, waduh Mi, saya bukan dokter. Lah itu kata orang-orang lu dokter. Lah kata orang lain dokter lain sama dokter, saya kata gitu. Apa artinya Pak? Kita boleh tahu agama kita wajib.
Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib nuntut ilmu, wajib tahu ilmu agama. Tapi kalau ngasih resep yang boleh cuman orang yang bersertifikasi dokter. Kalau yang ngasih fatwa cuman mereka yang sanad keilmuannya jelas. Ngomong-ngomong itu kiai ngajinya di mana dulu ya? Romana kalau khutbah gue dengerin tuh suaranya enak banget, ainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ustad ini dia. Emang apa lu kata ustad? Lu dengerin apa kalau ngain? Apa ngapok-ngapok begitu? Siapa yang jadi ukurannya? Lah gurunya lagi, Pak. Makanya ulama-ulama kita dulu yang namanya pesantren, yang namanya ngaji, itu mau jadi ulama kudu lapor dulu sama guru. Guru, saya ini udah pulang pesantren. Kira-kira ngajar boleh apa kagak? Buka Fathul Qorib boleh apa enggak? Kalau guru namanya udah bilang, silakan deh, kamu boleh buka kitab apapun. Monggo doa sing romo yai. Silakan. Baru pulang dia berani. Lah kenyang repot Pak ditanya ngaji di mana? Gue mengiat di Google. Lu ngaji di mana? Saya langsung ngaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz gila itu Pak. Dia ngakunya ngaji sama Nabi. Lah ketemu di mana Bang? Ngimpi aja belum pernah ketemu Nabi. Dia ngomong ngaji ketemu langsung sama Nabi. Nih nyok masyarakat kita hati-hati. Bukan gak boleh jadi ustadz, kudu banyak yang jadi ustadz, kudu banyak yang jadi kiai. Kalaupun belum jadi kiai, kata ulama, tasyabbuh bil ulama, mirip-miripin ulama boleh. Nih saya aja udah kelanjuran nih, orang-orang manggil saya kiai, boro-boro belum jadi kiai, baru bau-bau kiai Pak ini mah. Cuman saya pikir lumayan, lebih baik bau kiai daripada jadi kiai bau. Lah mendingan bau ustad masih cakep Pak daripada ustad bau. Lah jelek banget Pak, ustad bau amat itu ya. Gua rasa nih ceramah subuh pada mandi kali sama dia tuh ustad bau jadinya Pak. Tasabbuh bil ulama boleh. Kita ini baru tasabbuh bil ulama. Gaya pakaian tasabbuh bil ulama, tabarukan ngikutin gayanya ulama, pakai gamis, pakai sorban, tasabbuh bil ulama silahkan. Tapi kalau ditanyain fatwa, please be silent, please be silent now. You understand? Udah yes aja nggak apa-apa. Kalau ditanya fatwa, diem dulu. Subhanallah, langka banget. Saya makanya ngajak ustaz-ustaz muda, ustaz-ustaz adik-adik saya di FS3G. Nyok kita ngaji bareng-bareng. Bukan saya yang ngajarin, bukan kiai yang ngajarin. Kita buka aja kitabnya rame-rame. Saya yakin banyak sekali potensi guru-guru kita nih Pak. Nih kawan-kawan, saudara-saudara sini FS3G yang ada di Musholla Al-Ma'ruf, ayo gabung bareng-bareng. Karena ini makin langka ustad-ustad yang sanad keilmuannya jelas. Kalau FS3G udah berapa kali saya bilangin, tolong yang ceramah, yang ngajarin, tanya dulu, lihat dari mana beliau. Alhamdulillah saya mungkin sedikit bawel di FS3G. Tolong garansiin yang baca kitab harus orang yang betul-betul ketahuan dari mana dia. Kalau ngajinya agak jelas Pak, apalagi ketahuan ngajinya lain sebelah sama kita ya. Yang udah ceramah nggak pakai sayyidina. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lah kayak Muhammad ojek jadinya Pak ya. Akan pantas banget kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah jelas sanad keilmuannya. Karena insya Allah kalau kita tahu guru-guru kita yang semua sanadnya keilmuannya jelas, insya Allah dapat berkah kita. Terakhir saya sampaikan sebuah ungkapan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara ustadahu awalan an yakuna a'lam. Saya asal muji dalam Ta'limul Muta'allim,
nyuruh kita nyari guru 3 kriteria saja. Yang pertama al-a'lam, cari yang paling alim ilmunya. Nomor 2 yang paling berat al-awra'u, cari guru yang paling waro. Ya Allah, langka nyarinya. Yang paling waro itu artinya apa? Kalau ngasih fatwa hati-hati. Ulama-ulama itu tanya, guru ini hukumnya gimana? Saya berpikir dulu. Kalau sekarang kan langsung, apa? Haram. Bagaimana hukumnya? Halal. Kayak sekarang Pak cuma gara-gara pakai masker. Dalil sih hadis keren. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yughtiya fahu fi shalah. Nabi ngelarang orang lagi sholat pakai masker. Bener hadisnya begitu. Tapi kalau ulama-ulama yang bijak mah nggak begitu Pak. Dia bahas dulu larangan dalam hadis nggak mesti haram. Itu larangan nutupin mulut hukumnya makruh. Itu juga dalam keadaan normal. Lah kalau dalam keadaan pandemi corona kayak begini, jangankan yang makruh, yang haram juga boleh. Famaniturra ghairu baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Darurat. Maka nggak usah dikatain jadi haram. Nabi ngelarang lah, yang ngelarangnya Nabi kata ulama ada yang haram, ada yang makruh. Cari yang warok. Apalagi kelakuannya kita lihat cakep, masya Allah tuh kiai nggak macem-macem dia. Warok. Yang ketiga nih, yang ini boleh, iya boleh kagak nih mah. Al-asannu, yang paling senior. Dicari paling akhir nih Pak. Artinya yang senior jangan pertama, jangan paling akhir. Cari dulu al-a'lamu wal awra'u, yang paling alim, yang paling waro. Insya Allah FS3G akan berikhtiar semaksimal mungkin agar semua kajian-kajian taklim kita di majelis ini senantiasa bersumberkan dari para ulama-ulama salafus soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan kita dengan senantiasa mengikuti kalam dan fatwa para alim ulama kita. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilapan. Kiranya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.